mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu pada pertemuan hari ini untuk mengganti pertemuan yang kemarin ya, hari Sabtu kemarin kayak gitu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membaca belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, kita mulai. Ya Allah. Baik. Kemarin itu sampai zorof ya. Baik, untuk hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang maf'ul li ajli ya. Apa itu al maf'ul li ajli ya. Nah, apa itu maksud daripada al maf'ul li ajli? Al maf'ul li ajli adalah masdar yubayyinu sababa hudutsil fi'li alladzi qablahu, yaitu adalah masdar yang mana menjelaskan sebab terjadinya kata kerja yang berada di sebelumnya. Ya, coba kita lihat aja langsung ke contohnya. Qalabal ummu. Qalaba qalbul ummi ya. Qalbul ummi yahfuku rahmatan bi tifliha. Nah, itu artinya hati seorang ibu itu lembut. Ya, kenapa sebabnya lembut? Karena itu kasih sayang kepada anaknya. Nah, jadi ini menyebutkan sebab ya, sebab daripada yaitu kosakata kerja yang berada di sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan maf'ul li ajli ya. Terus misalnya Hadoro Ahmad al-an Hadoro Ahmad al-ana ta'alluman. Nah, ini ya. Ta'alluman Ahmad hadir sekarang itu karena apa? Karena belajar. Ta'alluman fi maddatil fiqh. Ya. Nah, apa yang menyebabkan Ahmad itu hadir sekarang? Yaitu karena kenapa? Karena belajar pada pelajaran fikih. Jadi maf'ul li ajli ini bentuknya berupa apa? Berupa masdar. Ya. Berupa masdar. Misalnya lagi sami tu jalastu huna sima'atan an syarhil ustadi.
saya duduk di sini itu kenapa penyebabnya? Karena saya mendengarkan ya, sima'atan. Saya mendengarkan yaitu syarah penjelasan Ustadz. Ya, saya duduk di sini itu karena mendengar. Ya, karena saya mendengar penjelasan Ustadz. Ya. Nah, jadi mana ini maf'ul li ajlihnya? Sima'atan. Nah, ini sima'atan. Ya. Kalau ini Ta'aluman. Seperti itu ya. Kalau ini wataj'al qalbaha dan dia menjadikan hatinya sebagai tempat untuk menyimpan rahasia-rahasianya. Ini terlalu ini ya. Litarwihi an nafsihi untuk apa ya? Untuk tarwih itu apa ya? Untuk menenangkan hatinya. Litarwih. Oke. Nah, di sini idza kanal masdar mujarrodan min al wal idofah yajibu nasbuhu. Nah, kalau misalnya masdar yang ini ta'alluman, sima'atan, ya, ataupun ini rohmatan. Nah, kalau misalnya itu dia bukan berupa alif lam ataupun idofah, maka wajib Nasab. nasab, ya, wajib nasab. Nah, habis itu wayu robu maf'ulan li ajlihi. Nah, itu diirobkan sebagai apa? Sebagai maf'ul li Diajli. ajli. Jadi rahmatan ini i'rabnya maf'ul li ajlih. Ya. Wa idza kana mudofan, nah kalau misalnya mudof ya, boleh dia dinasobkan dengan i'rab maf'ul li ajli, ya, boleh juga dijarkan dengan lam. Ya, contohnya yang dijarkan dengan lam apa? Wa taj'al qalbaha mustaudian li asrorihi litarwihi. Nah, ini itu dia dijarkan dengan lam, ya, dijarkan dengan lam. Contohnya kalau misalnya hadorol an, hadoro Ahmadu al-ana, berarti apa kalau misalnya digabung dengan lam? Lit ta'allumi. Nah, gitu ya. Ta'allumi. Lit ta'allumi. Kalau misalnya yang di bawah, jalas tuhuna Litasmi'i. isama ati. Oli sama ati. Nah, gini ya. Nah, ini azan dulu, Bu ya. Iya, Pak. Ini yang kedua soalnya ini ya, kalimatnya susah sekali.
Baik, kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada alif lam, maka diwajibkan untuk Nasab. nasob. Nah, kalau misalnya dalam keadaan mudhof, maka boleh dinasobkan, ya, diirobkan dengan maf'uli ajli ataupun boleh dijarkan dengan apa? Lam. Dengan lam, ya. Nah, adapun yang kalau misalnya didahului oleh alif lam, maka itu wajib dijarkan dengan lam. Nah, ini bagaimana apa namanya contoh daripada yang mudhof. Nah, ini sebenarnya yang ini ya. Tagrisu nomor 2 ya, fi qalbihi kibriya at-tab apa ya? Tabaati wa azmatuha rogbata isyarihi. Ya, jadi ini rogbata sebagai apa? Mudhof Sebagai mudhof, isyarihinya baru mudhof ilaih. ilai, ya. Nah, ini contoh yang kalau misalnya mudhofnya itu dinasobkan, ya. Nah, ini tadi yang nomor 3 ini sebenarnya buat yang mana ini litarwihi? Sebenarnya buat yang wa idza kanal masdar muhalla bial jurrobil bilam. Nah, jadi kalau misalnya ada alif lam, mana alif lamnya ini ya? Litarwihi. At-tarwihi. Ini muhalla bi alif lam, ya, maka dijarkan dengan lam, yaitu di yang sebelumnya, ya. Sama seperti halnya ini lis sama ati, berarti ini al muhalla bi alif lam. Nah, kalau misalnya didahului oleh alif lam, ya, masdarnya menggunakan alif lam, maka diwajibkan menggunakan li, ya. Nah, at-ta'alluma nggak bisa at-ta'alluma, tapi kalau misalnya ada alif lam harus didahului Li. yaitu huruf jar, yaitu li ta'allumi, ya. Nah, contoh gimana contoh yang mudhof terus ada lamnya? Ya, ini sebenarnya seperti ini ya. Misalnya wa azmatuha li rogbati isyarihi. Jadi cukup ditambah lam pada mudhofnya. Rog rogbati. Nah, gini ya. Di rogbati isyarihi. Mungkin kita buat contoh sendiri ya. Iya, Ustaz. Nah, coba contoh yang pertama dulu yang tidak ada alif lam sama idofah. Misalnya godo betu doro betu
al-mujrima, saya memukul orang jahat, ta'diban li sifatihi. Nah, ini contoh yang apa? Yang tidak ada alif lam, ya. Di mana ini maf'ul ajlihnya? Ta'diban. Diban. Ya, ta'dib itu memberi pelajaran ya. Meluruskan adab. Itu. Saya memukul orang jahat sebagai apa? Sebagai takdib, sebagai pembelajaran untuk sifatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu apa? Contoh yang ada alif lam. Ya. Contoh yang ada alif lam. Contohnya bagaimana? Berarti kita ubah aja nih. Doro betu al-mujrima lit ta'dibi Sifatihi. ya. Sifatihi. Ada dua alif kode, ada dua lam, berarti nggak enak ya. Ta'dibi sifatihi. Sifatahu. Lit ta'dibi udah aja lit ta'dibi gitu aja ya, nggak usah pakai sifatihinya. Bisa kok. Dorobet al-mujrima lit ta'dibi gitu aja. Lit ta'dibi. Nah, gini. Saya memukul orang jahat untuk apa? Untuk memberi pelajaran. Ya, ini yang apa? Yang ada apanya? Alif. Ada alif nomor 3. Ya, yaitu yang ada alif lamnya. Nah, coba sekarang kita pakai contoh yang mudhof dengan nasab. Darabtu al-mujrima ta'diba sifatihi. Nah, gitu ya. Ta'diba sifatihi. Nah, seperti ini. Di sini mana mudhofnya? Ta'diba. Mudhof ilaihnya? Sifatihi. Ya. Maka ini untuk dia tetap apa? Tetap nasab. Ya kan? Yaitu dengan ta'diba. Ya. Nah, contoh yang mudhof ilaih tapi dia pakai lam. Darabtu al-mujrima lita dibi sifatihi. Nah, gitu ya. Lita dibi sifatihi. Nah, di sini ya. Di sini mana mudhof ilaihnya? Ta'dibi sifatihi. Tapi bedanya apa dengan yang di atas? Di atas nggak pakai lam. Ya, yang kedua mudhof ilaih tapi didahului lam. Itu ya. Jadi untuk maf'ul li ajlih ini bisa 4 bentuk ya. Yang pertama itu tanpa alif lam ataupun tanpa idofah. Ya, maka dia diwajibkan nakiroh dan menggunakan nasab ataupun fathatain ya, ta'diban. Nah, habis itu yang kedua, kalau bisa diidofahkan. Nah, itu idofah itu punya 2 cabang. Pertama bisa nasab seperti halnya darabtu al-mujrima ta'diba sifatihi. Nah, yang kedua bisa dijarkan, akan tetapi sebelum idofahnya, sebelum mudhofnya didahului oleh lam, yaitu contohnya lita dibi sifatihi. Nah, yang terakhir ya itu kalau misalnya pengen pakai alif lam, maka diharuskan
diharuskan diawali oleh lam ya, atau diharuskan diawali oleh li ya, dan harus dijarkan karena lam itu huruf jar ya. Dorobtu al mujrima lita'dibi. Lebih sifatihinya ini ya, harus gak bisa sebenarnya kalau alif lam terus sifatihi, itu nggak bisa. Ya, kalau mau pakai kata sambung lagi, lita dibi an sifatihi, nah itu baru bisa ya, karena ada alif lamnya ya. Karena nggak bisa ketemu dua ma'rifah ya, lita dibi sifatihi, kan yang satu alif lam terus diidofahkan lagi, itu kan nggak bisa ya. Jadi harus pakai salah satu ya, kalau mau alif lam atau idofah gitu ya. Nah, di sini difahami Bu maf'uli ajli? Paham. Sekarang paham. Nah, Bu Sita paham nggak? Tadi kan agak terlambat datangnya. Iya itulah pengertiannya belum, cuman contoh-contohnya bisa ngikutin aja contohnya Ya, dulu. jadi pengertiannya apa? Maf'uli ajli adalah masdar yang menjelaskan penyebab terjadinya kosakata sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan maf'uli ajli. Misalnya yang di atas ya, hadoro Ahmadul an ta'alluman. Nah, Ahmad hadir sekarang itu untuk belajar ya, sebagai apa? Belajar dalam dalam pelajaran fikih. Nah, apa yang menyebabkan Ahmad itu hadir? Apa yang menyebabkan Ahmad hadir? Pelajaran. Belajar. Nah, ta'alluman. Nah, itu namanya maf'ul ajli. Tapi harus bentuk masdar ya, untuk menjelaskan apa? Penyebab yaitu daripada terjadinya kosakata kerja sebelumnya. Contoh yang kedua, jalas tuhuna sima'atan an syarhil ustadi. Saya telah duduk di sini yaitu dengan sebab apa? Mendengarkan. Nah, mendengarkan penjelasan ustadz ya. Nah, apa yang menyebabkan dia duduk di sini? Mendengarkan, harus mendengarkan. Nah, itu namanya apa? Maf'ul ajli ya, yaitu masdar yang menjelaskan yaitu terjadinya kosakata sebelumnya. Itu ya. Kata sebelumnya. Masdar Itu ya. yang misalnya lagi, akal tu al-khubzan ju'an. Nah, saya memakan roti dengan penyebab lapar. Nah, akal tu al-khubza ju'an. Apa yang menyebabkan saya makan roti? Ju'an, lapar. Lapar. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, bisa difahami Bu? Insya Allah. Baik, kita foto dulu nih. Oke, selanjutnya. Saya salah ngirim. Kebiasaan lagi pusing. Ini saya nggak bisa begitu lama Bu ya. Saya baru tidur sejam hari ini soalnya. Ya Allah, Ustaz. Habis ujian tengah semester Bu tadi. Baru pulang. Baru tidur sejam. Tadi tidurnya jam ini. Jam 6:30 sampai 7:30 pagi. Jadi nggak tidur sampai. Belajar terus Ustaz? Iya, belajar.
Ayo, nggak usah jidiah. Ya Allah. Aduh, karena pelajarannya juga susah. Oh, sungguh-sungguh betul ya Ustaz. Dengan anak saya pula jadinya. Kita lanjut bawah ya. Ya, Nah, kalau tadi kita mempelajari tentang apa? Maf'ul Diaji. diajli. Nah, sekarang kita mempelajari maf'ul mutlak. Nah, jadi maf'ul ini cukup banyak ya jenisnya. Ada maf'ulun bih yang biasa, ya kan? ya. Maf'ulun bih itu ya sebatas ini aja ya, hanya objek biasa gitu kan? Ya. Hanya objek biasa. Ada maf'ul ajli yang tadi untuk menjelaskan penyebab ya di balik yang pekerjaan yang ia lakukan. Nah, itu namanya maf'ul ajli dan harus berbentuk masdar. Nah, sekarang kita akan mempelajari maf'ul mutlak. Nah, apa itu maf'ul mutlak? Adalah masdar ya, yashtamilu ala hurufi fi'lihi. Nah, itu adalah masdar yang mencakup huruf kosakata kerjanya. Nah, jadi masdarnya itu diambil dari maf'ulnya itu berbentuk masdar yang diambil dari kosakata sebelumnya. Ya, itu namanya maf'ul mutlak. Nah, contohnya nih, kita lihat nih. Yakturu minas syajaroti syarobun hulwun kotron. Nah, kita lihat kotron ini adalah apa? Masdar dari yakturu. Nah, jadi disebutkan ulang, tapi bukan dalam berbentuk fiil, tapi berbentuk masdar. Ya, gitu ya. Terus lihat nih, tadma'u uyunuha dam'an. Nah, matanya itu menetes ya. Menetes air mata pada matanya itu dengan tetesan yang deras. Nah, jadi dam'an ini masdar dari apa? Tadma'u. Terus yataghayyar launus syajaroti taghayyuraini. Nah, ini sebenarnya taghayyur ya. Nah, taghayyur ini adalah masdar dari apa? Yatagayyaru. Yatagayyaru. Goyyaru yatagayyaru. Masdar dari Yatagayyaru. ya, taghayyurun ya masdarnya. Nah, contoh yang lain misalnya yaitu akala Ahmadu aklan kasiron. Nah, ini contohnya Ahmad makan dengan makan yang banyak. Ya, ini yang contoh mudahnya ya. Nah, jadi Ahmad makan yaitu dengan makan yang banyak. Nah, aklan itu jama dari apa? Masdar dari akala. Ya, masdar dari Akala. bukan jama, masdar dari akala. Atau qoro'a Ibrahimu kiroatan. Nah, gitu ya. Kiroatan. Kiroatan apa ya? Kiroatan jayidan. Jayidatan. Kan ini ya data marbutohnya. Nah, jadi Ibrahim membaca dengan bacaan yang baik. Nah, gini ya. Kalau di Quran itu apa? Warattilil Qur'an tartila. Nah, betul. Inna fatahna
Laka fatham. Fathan. Oh iya. Fatahna laka Fathan fathan mubin. Mubin. mubina. Nah, fathan ini apa? Masdar mutlak dari Fatah. Fataha. fatah. Fataha, betul. Kami telah membukakan kepadamu, yaitu kemenangan ya, kemenangan yang nyata. Nah, mubina ini apa? Naktun dari fathan. Nah, gitu ya. Ya. Nah, sampai di sini bisa difahami maksud daripada maf'ul mutlak. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, selanjutnya, maf'ul mutlak ini itu memiliki 3 fungsi. Ya, memiliki apa? Tiga fungsi. Fungsi yang pertama, liu'akid fi'lihi, untuk yaitu mentakkidkan kosakata kerjanya, untuk fungsinya mentakkid ya. Jadi contohnya telah menetes ya, sedang menetes dari pohon itu minuman yang manis dengan tetesan. Nah, kotron ini fungsinya untuk apa? Untuk mentakkid kosakata kerja sebelumnya. Ya, contohnya lagi misalnya apa namanya? Godoba al ustazu ilmi zahu godban. Nah, gitu ya. Godoban. Godoban. Nah, ini namanya untuk fungsi yang pertama. Ya, Ustadz memarahi muridnya ya dengan marah gitu, dengan amarah. Ya. Nah, ini fungsinya apa godoban ini? Fungsinya sebagai takkid ya, untuk mentakkidkan. Nah, itu ya. Terus yang kedua, untuk menyebutkan macamnya, untuk menjelaskan macamnya. Misalnya air matanya menetes matanya menetes air mata dengan tetesan yang deras. Nah, dam'an ghaziron. Jadi kalau misalnya untuk menjelaskan macamnya itu harus diiringi oleh naktun ya. Dam'an itu maf'ul mutlak, ghaziron itu naktun untuk dam'an. Nah, ini yang tadi kita kasih contoh ya, dari 3 ini semuanya itu liubayin nau'ahu ya. Akala Ahmad aklan kasiron, makan yang bagaimana? Makan yang banyak. Nah, itu liubayin nau'ahu. Nah, qara Ibrahim qiraatan jayyidatan. Nah, ini bacaan yang bagaimana? Oh, bacaan yang bagus, yang baik. Terus inna fatahna laka fathan mubina. Nah, ini fathan yang bagaimana? Yang mubina. Nah, ini fungsinya, ini semuanya yang 3 contoh yang tadi itu untuk yang ba ya, liubayin nau'ahu. Harus diiringi dengan apa? Dengan sifat ataupun naktun ya dari maf'ul mutlaknya. Gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, selanjutnya itu liubayin ada dahu untuk menjelaskan jumlahnya. Ya, jadi dengan jumlah ya. Contohnya yataghayyaru launus syajarati taghayyuraini. Nah, berapa perubahan? Dua perubahan. Ya, contoh lain misalnya doroba dorobani telah memukul saya
Misalnya asariku seorang pencuri dengan 2 pukulan, berarti bagaimana? Dorobani asariku dorbaini. Nah, gitu ya. Baik. Dorbaini. Dorbaini. Nah, gini. Dengan 2 pukulan. Nah, gini ya. Baik. Kalau misalnya jumlahnya di atas 2, ya misalnya 3 pukulan atau apa ya? Dengan apa ya? Misalnya ini ya tagoyyar launu syajaroti tagoyyuro ini misalnya 4 perubahan. Ya, maka bagaimana? Ya, bisa diartikan yaitu dengan jamak langsung ya tanpa disebutkan angkanya. Tagoyyurotin berarti dengan banyak banyak perubahan, ya kan? Nah, atau misalnya berarti dengan apa? Dengan arba'a tagoyyurotin. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, jatuhnya bagaimana? Arba'a ini jatuhnya yang maf'ul itu yang arba'anya bukan tagoyyuratnya. Ya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya kalau memang ingin jadi maf'ul mutlak berarti entah itu apa namanya antara dengan bentuk jamak saja tanpa angka atau dengan musanna. Ya, karena kalau misalnya dengan diiringi angka nanti jatuhnya yang maf'ulnya bukan itunya ya, bukan tagoyurotnya, bukan masdarnya, tapi angkanya. Gitu ya. Jadi yang ini antara angka 2, antara musanna atau dengan jamaknya langsung saja tanpa angkanya. Gitu. Baik, jadi ada berapa fungsi maf'ul mutlak ini? Ya, yang pertama untuk mentakkidkan, yang kedua untuk menjelaskan macamnya, ya, yang mana harus disebutkan dengan naktun, ya sifatnya. Yang ketiga untuk penjelasan angkanya. Nah, gitu Bu ya. Ya. Baik, mungkin sampai di sini Bu ya. Saya udah super ngantuk. Saya nggak Ya, kuat. ya, selamat istirahat. Terima kasih. Ya, bernasi dulu. Soalnya besok saya ujian lagi Bu. Ya, mudah-mudahan Ustadz berhasil. Amin. Ini saya foto dulu. Insya Allah bertemu lagi hari Sabtu Bu ya. Iya. Lanjut hari Sabtu. Iya. Ustadz Miftah. Ustadz Miftah. Ya. Kalau yang besok Ya, oke. besok hari Jumat kan level 1. Iya. Kalau dipindah ke Sabtu malam gimana, Ustadz? Level 1. Ya, Sabtu malam. Ya, ntar dikomunikasikan. Ya, saya sih oke aja. Soalnya saya Jumat lagi di Aman, ada ini disuruh persentase di KBRI. Oh ya, oke. Ntar disampaikan ya. Persentase artikel. Oke. Ada tugas.
kita segitu dulu Bu ya. Ya, Ya, Ustaz. Baik, kita tutup bersama dengan doa kafar ini setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Qad istaudanaka ma'allamtanahu farudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinhu ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di end aja, Ustaz. Jasim di end aja ya. Diakhiri di Iya. end. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Keluar juga.